Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Ardiansyah dengan NIM akhir 129. Saya akan mempresentasikan materi lembaga keuangan dalam sistem keuangan lanjutan. Nah, yang pertama, pengertian lembaga keuangan. Lembaga keuangan merupakan sebuah badan usaha yang mempunyai kekayaan dalam bentuk aset keuangan yang berperan dalam menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat baik untuk kebutuhan produktif maupun konsumtif. Adapun pengertian menurut ahli dan undang-undang. Yang pertama menurut Ahmad Rodoni. Menurut Ahmad Rodoni, pengertian lembaga keuangan adalah salah satu badan usaha di mana kekayaannya berbentuk aset keuangan maupun non-finansial aset. Yang kedua adalah menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 eh, tentang perbankan. Pengertian lembaga keuangan adalah badan usaha yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya menyalurkannya kembali kepada masyarakat sehingga dapat diketahui bahwa lembaga keuangan merupakan lembaga yang mewadahi berbagai badan usaha yang bergerak di bidang keuangan dengan berbagai aset non-finansial atau real yang bergerak menghimpun dana ataupun menyalurkan dari masyarakat kembali pada masyarakat lagi. Selanjutnya, klasifikasi lembaga keuangan. Dalam pengklasifikasiannya, lembaga keuangan dibedakan menjadi dua, yaitu eh, lembaga keuangan bank dan non-bank. Lembaga keuangan bank, depositor. Pengertian bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau berbentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Eh, yang A, Bank Sentral merupakan bank yang memiliki hak milik dari pemerintah atau di bawah naungan pemerintah langsung, yang dimana bertugas mengatur, menjaga dan memelihara kestabilan nilai mata uang negaranya, membimbing pelaksanaan kebijakan moneter serta mengkoordinasi membina dan mengawasi semua perbankan. Yang B, Bank Umum. Bank ini adalah sebuah lembaga yang menjalankan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa lalu melintas pembayaran atau dapat dikatakan sebagai bank swasta. Struktur perbankan di Indonesia terdiri dari Bank Umum dan BPR, Bank Perkreditan Rakyat. Perbedaan antara keduanya adalah dalam hal ini kegiatan operasional. Operasionalnya BPR tidak dapat menciptakan uang giral atau memiliki jangkauan dan kegiatan operasional yang terbatas. Dalam hal ini juga terdapat fungsi-fungsi utama dari bank adalah satu, menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan, dua, menyalurkan dana masyarakat dalam bentuk kredit, tiga, melancarkan transaksi perdagangan dan peredaran uang. Nah, yang kedua, eh, lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan non-bank terdapat terdapat juga lembaga keuangan non-bank yang merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pada bidang keuangan secara langsung ataupun tidak langsung, menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk kegiatan produktif. Kegiatan lembaga keuangan non-bank difokuskan pada salah satu kegiatan keuangan saja. Maka bentuk lembaga keuangan non-bank di Indonesia itu ada A, model Ventura.
Model Ventura adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk penyertaan model, penyertaan modal dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu. Nah, yang B, anjak piutang. Piutang adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian atau pengalihan serta pengurusan piutang dan tagihan jangka pendek suatu perusahaan. Nah, yang ketiga, asuransi. Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih. Nah, perjanjian dua pihak atau lebih di mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tanggungan dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tergantung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti. Yang kedua, yang D, dana pensiun. Dana pensiun merupakan suatu lembaga atau badan hukum mengelola, yang mengelola program pensiun dengan tujuan untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan suatu perusahaan, terutama yang telah pensiun. Yang E, pengadilan, pegadaian. Yang E, pegadaian. Pegadaian adalah lembaga yang memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan menahan suatu barang sebagai jaminan pinjaman. F, pasar modal. Pasar modal adalah pasar yang memperjualbelikan berbagai macam instrumen keuangan, sekuritas jangka panjang, baik dalam bentuk utang maupun modal sendiri yang diterbitkan oleh perusahaan swasta. G, pasar uang. Pasar uang adalah sarana yang menyediakan pembiayaan jangka pendek, kurang dari 1 tahun. Pasar uang tidak mempunyai tempat fisik seperti pasar. Selanjutnya, peran lembaga keuangan dalam sistem keuangan. Adapun dalam kelembagaan keuangan ini juga terdapat fungsi dan peran lembaga keuangan yang di mana peran dan fungsi ini sangat penting dalam proses keberlangsungan lembaga keuangan tersebut. Maka peran ini adalah sebagai berikut. Satu, sebagai melancarkan pertukaran produk, barang, dan jasa dengan menggunakan jasa keuangan. Yang kedua, menghimpun dana dari masyarakat untuk disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan. Tiga, memberikan pengetahuan atau informasi kepada pengguna jasa keuangan sehingga membuka peluang keuntungan. Empat, lembaga keuangan memberikan jaminan hukum mengenai keamanan dana masyarakat yang dipercayakan. Lima, menciptakan likuiditas sehingga dana yang disimpan dapat dipergunakan ketika dibutuhkan. Nah, selanjutnya, faktor penyebab meningkatnya peran lembaga keuangan. Dalam kelembagaan tentunya terdapat berbagai faktor yang menjadi alasan meningkatnya peran sebuah kelembagaan, sehingga dalam lembaga keuangan ini juga terdapat faktor-faktor penyebab peningkatan peran lembaga keuangan, yaitu antara lain adalah peningkatan pendapatan masyarakat kelas menengah. Besarnya peningkatan pendapatan masyarakat kelas menengah, keluarga, dan individu dengan pendapatan yang cukup, terutama dan terutama, dan kalangan menengah memiliki sejumlah bagian pendapatan untuk ditabung setiap tahunnya. Lembaga keuangan menyediakan sara atau saraya atau sahiran yang menguntungkan untuk tabungan mereka. Pesatnya perkembangan industri dan teknologi. Pesatnya perkembangan industri dan teknologi. Lembaga keuangan telah memperlihatkan dan memiliki kemampuan untuk memenuhi semua kebutuhan modal dan dana sektor industri yang biasanya dalam jumlah besar yang bersumber dari para penabung.
Yang ketiga, skala ekonomi dan ruang lingkup jasa keuangan yang luas. Eh, yang selanjutnya penawaran jasa likuiditas yang unik. Terus keuntungan lembaga panjang melalui spread bunga. Dan yang terakhir resiko simpanan yang lebih kecil karena pengawasan pemerintah dan asuransi. Selanjutnya adalah peran lembaga keuangan dalam proses intermediasi. Eh, Peran lembaga keuangan memang memiliki peran yang sangat penting dalam hal sistem keuangan. Tidak hanya itu, dalam proses intermediasi, lembaga keuangan juga memiliki peran yang sangat penting, yaitu diantaranya adalah pengalihan aset. Lembaga keuangan memiliki aset dalam bentuk janji-janji untuk membayar oleh debitur. Bentuk janji-janji tersebut pada dasarnya adalah kredit yang diberikan kepada unit defisit dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan dengan peminjam. Lembaga keuangan dalam membiayai aset tersebut, dananya diperoleh dengan menerima simpanan dari penabung yang jangka waktunya diatur menurut kebutuhan penabung. Lembaga keuangan sebenarnya hanya mengalihkan kewajiban menjadi aset dengan jangka waktu jatuh tempo sesuai keinginan penabung. Proses pengalihan kewajiban oleh lembaga keuangan menjadi aset disebut transmutasi kekayaan untuk memenuhi kebutuhan dananya. Unit ekonomi menerbitkan sekuritas primer yang jangka waktunya dapat disesuaikan dengan keinginan dan kebutuhannya. Surat-surat berharga yang diterbitkan oleh unit defisit kemungkinan kemungkinan jumlah, jangka waktu dan bentuknya berbeda dengan kebutuhan unit surplus. Lembaga keuangan memecah masalah tersebut dengan memberi sekuritas primer tersebut dengan menggunakan dana yang diperoleh dari penerbit sekuritas sekunder. Dengan menerbitkan sekuritas sekunder untuk ditukarkan dengan dana unit surplus dan kemudian menukarkannya dengan sekuritas primer yang dikeluarkan unit defisit. Lembaga keuangan menggunakan sekuritas unit surplus menjadi kewajiban. Selanjutnya likuiditas. Menyediakan instrumen yang mudah dicairkan seperti tabungan dan deposito. Eh, yang ketiga, relokasi pendapatan. Membantu masyarakat merencanakan keuangan masa depan melalui produk keuangan. Yang terakhir, transaksi. Mempermudah pembayaran dan transaksi ekonomi melalui produk simpanan dan jasa pembayaran. Sekuritas eh, sekuritas sekunder yang diterbitkan lembaga intermediasi keuangan seperti rekening, giro, tabungan, deposit, berjangka atau sertifikat deposito dan sebagainya merupakan bagian sistem pembayaran. Rekening, giro atau tabungan tertentu yang ditawarkan bank pada prinsip dapat berfungsi sebagai uang. Produk-produk simpanan yang dikeluarkan bank tersebut dan dibeli oleh unit usaha atau rumah tangga dimaksud untuk mempermudah menyelesaikan transaksi barang dan jasa. Di samping itu untuk tujuan memperbaiki posisi likuiditas hmm, demikian dengan demikian peran lembaga keuangan sebagai lembaga intermediasi adalah untuk memberikan jasa-jasa untuk memperoleh transaksi moneter. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.